Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan siang hari ini yang terik ini, bocah belajar tani sedang berkunjung ke salah satu petani yang sudah seperti saudara. Tapi di sini beliau mau membagikan tutorial, guys. Jadi beliau mau membagikan tutorial bagaimana cara menghabiskan bawang merah yang di titik subur-suburnya. Jadi nanti beliaunya akan bagikan caranya menghabiskan tanaman yang sudah bagus, bisa habis seperti yang teman-teman saksikan. Jadi yang sebelumnya kita perkenalkan, di sebelah ini Pak Mariadi dari Desa Terpan, Kecamatan Babat. Kecamatan Babat. Terus kemudian ada Pak Edi, terus Pak Sukoco. Beliau ini adalah petani bawang merah, sebenarnya lebih senior dari bocah belajar tani. Tapi kali ini beliau mau membagikan tutorial bagaimana cara membunuh bawang merah satu lahan. Tutorialnya nanti biar dijelaskan beliau. Ini kemarin tanaman ini di titik bagus-bagusnya usia berapa dan kemudian dibantai pakai apa sehingga bisa habis seperti ini. Buat catatan buat teman-teman, ini bukan serangan jamur, tapi ini disengaja. Oke Pak, sedikit dijelaskan agar bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Ini kemarin usia berapa mulai kena Pak? Terima kasih, ini kemarin usia 18, kena polifosfat. Maunya itu dikiranya malah bagus. Karena pertama polifosfat untuk dasar. Nah kita ambil, nggak tahu yang diambil kok pas polifosfat. Kita taburkan 10 kilo ditambah NPK 15 kilo. Kita tabur dengan lahan 1,3 kuintal, 1 kintal 30 kilo dari lahan ini. Nggak taunya malah terbakar semua. Polifosfat itu produksi pabrikan atau homemade Pak? Nggak tahu, ini polifosfat dari teman dari Truni. Memang dari teman. awal kita disuruh untuk sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar. Ya, karena pengambilan kita nggak tahu, kita ambil aja 10 kilo. Nggak tahunya terjadi seperti ini. Jadi buat pengalaman untuk teman-teman yang belum memupuk polifosfat, tolong hati-hati. Jangan sampai terjadi yang seperti yang saya alami ini. Buat pengalaman untuk petani yang lain. Kalau sudah tumbuh 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, jangan dipupuk polifosfat. Akan berakibat fatal seperti yang saya alami. Karena mungkin keteledoran, kurang ketelitian, dan kecerobohan. Berarti ini bisa disebut tutorial menghabiskan tanaman bawang merah satu lahan. Satu lahan. Kalau ingin lahan itu cepat habis, kasih aja polifosfat. 1,3 kuintal cukup 10 kilo tanaman bisa habis. Jadi langsung busuk seperti ini lur. Jadi sedikit saya jelaskan buat dulur-dulur. Sebenarnya penggunaan polifosfat itu juga bukan salah polifosfatnya lur, tapi dosis dan waktu aplikasinya yang tidak tepat. Kandungan fosfat itu sebenarnya banyak terdapat pada pupuk-pupuk yang sudah memenuhi standar SNI. Di standar nasional Indonesia itu seperti halnya yang kita tahu itu seperti SP26
yang non subsidi itu dari petrokimia itu juga itu sangat rekom kalau bocah belajar tani itu mau dipupukkan usia berapapun bagus. Nah, Pak Mariadi ini karena salah satu ketua kelompok tani juga, beliau itu inginnya itu selalu membuat terobosan-terobosan agar menekan biaya produksi tanam. Itu kenapa beliau walaupun terjadi seperti ini beliaunya tetap santai karena apa? Ini jadi pelajaran berharga untuk petani-petaninya biar nggak ngeyel ngonten Pak G. Nek dikasih tahu ini pupuknya pakai ini saja biar nggak ngeyel cari yang murah. Akhirnya seperti ini. Beliau kalau ngasih contoh butuh pengorbanan lur. Seperti ini itu. Mungkin petani gila agak stres. Oh enggak Pak, ini petani yang punya misi untuk selalu uji coba. Jadi kalau memang uji cobanya itu berhasil, polifosfat itu murah. Tapi polifosfat itu karena kandungan fosfat yang sudah ada katalisnya saja, yang menggunakan seperti halnya pupuk yang sudah SNI seperti SP26, terus Saprodap, Vertipos, KSP Tawon itu saja dapat menurunkan pH tanah yang signifikan karena penyerapan pupuk fosfat itu dapat terserap secara maksimal di pH di bawah 6. Jadi 5 ke bawah itu saatnya fosfat terserap. Nah, sedangkan polifosfat yang digunakan saat ini karena selain dia itu fosfatnya murni juga klornya tinggi, sehingga begitu ditabur dan dilakukan penyiraman menggunakan sprinkle maka dia yang lembabnya hempasan airnya agak banyak, dia langsung busuk dari akar. Ini dipastikan bukan serangan jamur, tapi ini dipastikan imbas dari kandungan klor dan pH yang rendah. Nah, pasti teman-teman banyak tanya Pak ini, solusinya Pak ini. Solusinya, kalau Pak Mariadi tidak pusing karena solusinya beliau langsung libas ganti tanaman baru lur, dengan metode olah lahan yang baru. Tapi jika teman-teman yang sudah terjadi seperti ini, jika masih ada tanaman yang memang kelihatan itu masih subur, bisa dilakukan penaburan kalsium karbonat yang sedikit over. Itu fungsinya untuk menaikkan pH, juga menurunkan dari kadar asam di fosfatnya, atau kadar fosfatnya itu biar sedikit ada penurunan. Juga tadi dibilang menaikkan pH tanah, karena ini saya jamin pH-nya pasti di bawah 5. Tanahnya dicolek begini basah, bawahnya lengket. Itu salah satu kenapa polifosfat jika diaplikasikan di lahan yang seperti ini yang tidak pakai got, yang drainasenya itu kurang, itu sangat-sangat berbahaya dan tidak rekomendasi buat teman-teman petani. Menurut jenengan direkomendasi? Masih mau merekomendasi? Mau. Masih mau rekomendasi buat petani mah? Jangan. Rekomendasi hanya ya untuk segera untuk penaburan Kalsium. Itu loh. dan bagi petani yang lain mohon untuk jangan uji coba. Sudah diuji coba jenengan? Ya, biar cukup dari ketua potan aja yang mengalami hal-hal seperti ini. Mohon untuk petani pemula kita ikuti aja konten-konten yang sudah ada, yang lebih berpengalaman dan lebih sudah membuktikan. Kalau kata-kata pengalaman bocah belajar tani kalah dengan beliau. Bocah belajar tani sampai hari ini belum berani uji coba yang seperti ini. Jadi pengalamannya lebih tinggi beliau. Nah, saya di sini nimba ilmu pengalaman secara gratis ke beliau. Dan akan saya bagikan juga gratis buat teman-teman. Itulah fungsi kita sharing itu agar saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Agar bisa membantu teman-teman mudah dalam melakukan perawatan tanamannya masing-masing. Oke, kita break, nanti kita lanjut ke lahannya beliau nanti karena Pak Sukoco itu juga mau tanam dan Pak Edi juga ini mau tanam. Kita coba nanti cek lahannya seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel Bocah Belajar Tani, dan Bocah Belajar Tani berharap yang belum subscribe
mohon ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, juga bagikan buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi tentang pertanian bawang merah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.